Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan kelanjutan dari light novel Tensura volume 20 part 2. Di sini kita akan diperlihatkan tubuhnya rasa cinta di medan perang yang sangat memanas. Dan kita juga diperlihatkan munculnya suasana menyeramkan di medan perang. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sebelumnya, kita telah diperlihatkan Sophia yang diambang kematian akibat menerima serangan telak dari Jenderal Serangga yang bernama Bitop. Di satu sisi, Gabil tidak akan membiarkan Sophia Dono mati dan akan segera melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Sophia dari kematian. Gabil berteriak dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan Sophia Dono mati." Dengan teriakan inilah, Gabil langsung menyerang dengan melemparkan tombaknya ke arah Bitop. Bitop pun mundur untuk menghindari serangan Gabil tersebut. Segera setelah itu, Gabil berlari ke arah Sophia dan akan melepaskan kekuatannya. Gabil sebenarnya tidak yakin apakah kekuatannya ini dapat berpengaruh pada orang lain. Tapi untuk saat ini, tidak ada cara lain selain mencobanya demi menyelamatkan Sophia. Setelah sampai di sisi Sophia, Gabil kemudian mengaktifkan Fat Cheng dari Ultimate Gift Psychology King Mood Maker. Ini adalah sebuah kemampuan spesial yang dapat mengubah takdir. Gabil berkata, "Dengarkanlah keinginanku, lakukan keajaiban." Gabil percaya dengan sekuat tenaga bahwa Sophia akan terselamatkan. Di satu sisi, Bitop dari jauh bersiap melepaskan serangan tendangan mematikannya ke arah Gabil. Sedangkan di sini Gabil masih fokus pada Sophia. Dan betapa mengejutkannya, takdir berhasil diubah. Sophia telah sepenuhnya dibangkitkan. Namun ketika Sophia membuka matanya, Sophia berteriak dan berkata, "Kau dalam bahaya, Gabil-san." Sophia langsung melakukan tindakan mengelak untuk menyelamatkan Gabil dari serangan Bitop tersebut. Alhasil, serangan Bitop pun menghancurkan tanah yang dipijaki Gabil sebelumnya. Dengan demikian, Gabil dan Sophia pun berhasil selamat dari serangan tersebut. Sophia melihat Gabil dan berkata, "Kupikir aku sudah mati, tapi Gabil-san menyelamatkan hidupku." Gabil menjawab, "Ya, itu merupakan langkah yang beresiko, tapi aku senang itu berhasil." Di satu sisi, Bitop yang melihat Sophia hidup kembali itu pun sedikit terkejut. Bitop berkata, "Kupikir aku sudah membunuhnya dengan pasti, tapi kenapa dia masih selamat?" Gabil menjawab, "Aku suka menjelaskannya, tapi tidak kepadamu." Bitop berkata, "Baiklah, jika begitu aku akan membunuhnya lagi." Menurut analisa Gabil, serangan Bitop tidak bisa digunakan terus-menerus. Serangan mematikan yang dilancarkan Bitop adalah kemampuan di luar batas Bitop itu sendiri yang juga berdampak pada tubuhnya. Tapi sepertinya, Bitop dapat mengakali itu dengan Ultra Speed Regeneration untuk memulihkan tubuhnya setiap selesai menyerang. Karena mustahil untuk melarikan diri, Gabil kemudian mulai bersiap untuk melawan Bitop dengan mengandalkan keberuntungannya. Tetapi, di sini Gabil memikirkan tombaknya yang sudah dia lempar sebelumnya. Sesaat kemudian, datanglah rekan Gabil. Mereka kemudian membawakan tombak milik Gabil yang sudah Gabil lemparkan sebelumnya. Gabil pun senang karena tombaknya telah kembali. Teman-teman Gabil kemudian memberikan semangat pada Gabil. Bahkan, Sophia yang ada di belakangnya juga menyemangati Gabil. Sophia mengatakan jika Gabil-san sama tampannya dengan Karyon sama. Anjay, Gabil disamain sama Karyon gitu, Pak. Gabil yang mendengar Sophia itu pun sangat terkejut. "Hah? Aku sama tampannya dengan Karyon sama?" Kata-kata Sophia itu pun terngiang di kepala Gabil. Gabil yang tidak terlalu populer di kalangan wanita itu pun merasa sangat senang dengan ucapan Sophia. Gabil kemudian mengumpulkan keberaniannya untuk menjawab perkataan Sophia tersebut. Gabil berkata, "Aku juga berpikir bahwa Sophia Dono sangatlah cantik." Sophia pun menjadi salting karena dipuji Gabil. "Apa? Kamu serius? Kamu pikir aku cantik, Gabil-san?" Sophia dengan malu-malu berkata,
Aku akan memberimu ciuman sebagai hadiah setelah mengalahkan musuh itu. Sophia sangat bersemangat hingga tidak menyadari apa yang ia katakan. Hah? Kamu mau menciumku? Gabil pun sangat bahagia sekali gitu pak. Setelah sekian lama mencium lo, Gabil kini telah mendapatkan seorang kekasih. Anjay, di tengah pertempuran yang memanas, mereka malah saling jatuh cinta gitu pak. Ya, gue ucapin selamat buat Gabil, moga lancar sampai hadiah dan pokoknya jangan KDRT gitu pak ya. Sedangkan di satu sisi, Bitob dengan kecepatan yang sangat cepat akan melancarkan tendangan mematikannya ke arah Gabil. Dan betapa mengejutkannya, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Ketika Bitob menyerang Gabil, Gabil dengan refleksnya kemudian memukul Bitob dengan tombaknya. Gabil berteriak dan berkata, "Hei, jangan ikut campur, ini adalah momen terpenting dalam hidupku." Bitob di sini pun sangat terkejut sekali gitu pak. Serangan mematikannya dapat ditangkis Gabil dengan tombaknya. Bagi Bitob, ini adalah hal yang sulit dipercaya. Bitob berkata, "Apa yang telah kau lakukan?" Namun, Gabil mengabaikan Bitob dan melanjutkan pembicaraannya dengan Sophia. Setelah berbincang-bincang dengan Sophia, Gabil pun bersumpah akan menang dengan sekuat tenaga. Dengan semangat yang membara, Gabil mulai menatap ke arah Bitob. Gabil di sini sangat senang karena dia mungkin akan mendapatkan seorang kasih setelah mengalahkan Bitob. Segera setelah itu, mereka pun bertarung kembali. Serangan demi serangan dilancarkan. Bitob kemudian akan melancarkan serangan terkuatnya. Bitob memutar tubuhnya seperti kerucut dan memusatkan semua kekuatannya pada ujung tinjunya. Speedle Needle Spear. Sedangkan Gabil juga melepaskan serangan terkuatnya ke arah Bitob. Vortex Spear. Seketika itu juga, serangan mereka berdua pun berbenturan satu sama lain. Dua pusaran bertabrakan di medan perang. Alhasil, Bitob pun terjatuh. Serangan Gabil telah berhasil menembus Bitob. Dan ternyata, di saat Gabil sibuk dengan pengakuannya pada Sophia, Vortex Spear atau senjata tombaknya telah berevolusi menjadi kelas mitos. Sehingga, eksistensi poin Gabil kini telah melebihi Bitob saat ini. Dengan demikian, pemenangnya adalah Gabil. Semua teman-teman Gabil pun bersorak memuji kemenangan Gabil dengan tingkah bodoh mereka. Sedangkan Sophia juga tersenyum melihatnya. Tapi, Sophia tiba-tiba teringat dengan janji yang ia buat pada Gabil sebelumnya. Wajah Sophia pun memerah dan tersipu malu. Gabil dan Sophia pun saling menatap satu sama lain. Sedangkan ketika teman-teman Gabil mulai menyadari situasinya dan akan meninggalkan Gabil untuk berduaan dengan Sophia. Dan Gabil dan Sophia pun mulai saling bercinta. Di sisi lain, Carrion juga sedang melawan jenderal serangga yang bernama Abart. Pertarungan mereka terlihat begitu sengit dengan Abart yang memimpin. Tapi kenyataannya berbeda. Sebenarnya, Carrion selama ini telah mengamati kemampuan yang dimiliki lawan dan mencari titik lemah lawan. Di sini Carrion terus menghindari serangan-serangan yang dilancarkan Abart dengan intuisi liarnya. Carrion sudah mengenali kebiasaan cara bertarung Abart. Carrion tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sihir Abart itu digunakan lagi. Sesaat kemudian, Abart menyadari jika rekannya yang bernama Torun telah dikalahkan. Dan itu memicu ketidaksabaran Abart. Namun, hal itu menyebabkan Abart lengah di hadapan Carrion. Dan inilah yang ditunggu-tunggu Carrion. Carrion kemudian melepaskan serangan berseroar ke arah Abart. Seketika itu juga, serangan Carrion menusuk Abart sepenuhnya. Dengan demikian, pemenangnya adalah Carrion. Di sisi lain, Midley juga sedang bertarung dengan salah satu jenderal serangga yang bernama Saril. Di sini Midley sangat mendominasi pertarungannya dengan Saril. Midley telah menyesuaikan tubuhnya ke level yang sama dengan lawannya. Berbagai serangan beracun yang dilepaskan Saril sama sekali tidak berpengaruh dengan Midley saat ini. Sebenarnya, Midley dapat dengan mudah mengalahkan Saril. Tapi, Midley tidak melakukannya karena dia menyadari suasana menakutkan yang menyelimuti medan perang. Setelah Frey, Carrion, dan Gabil mengalahkan para jenderal serangga, Midley merasakan kesengsaraan di medan perang menjadi lebih intens dan berbahaya. Di satu sisi, Saril yang merasa dirinya diremehkan itu pun sangat marah dan akan menyerang Midley dengan amukannya. Saril telah memasukkan ekor beracunnya ke dalam dirinya sendiri dan melepaskan overdrive. Kecepatan serangan Saril pun mulai meningkat pesat.
Dengan kekuatan Saril tersebut, Midley tidak mampu lagi bermain-main dengannya. Dengan perasaan yang sangat buruk di hatinya, Midley memutuskan untuk mengakhiri permainan ini. Midley sangat kuat jika dirinya serius. Dia kemudian mengikat Saril dengan aura bertarungnya yang sangat besar. Jadi gini Pak, aura bertarung adalah teknik semacam haki jika di One Piece. Dan Midley ini adalah seorang master haki gitu Pak. Dan seketika itu juga, Midley memberikan pukulan mematikan pada Saril yang tak berdaya tersebut. Alhasil, tubuh Saril pun hancur menjadi debu. Di sisi lain, kita diperlihatkan Obera dari salah satu Primordial Angel telah melawan Jenderal Serangga yang bernama T-Zorn. Di sini Obera juga sedang bermain-main dengan T-Zorn. Alasan Obera tidak segera membunuhnya itu karena Obera juga merasakan sesuatu yang menyeramkan seperti Midley. Obera juga mengamati medan perang yang terjadi di sekitarnya. Meskipun para jenderal musuh dikalahkan satu persatu, tapi Obera merasa jika kekuatan musuh tidak berkurang sedikit pun. Dan apakah yang sebenarnya terjadi? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys. Tentu saja di Warga Anime.